juga metode yang digunakan itu adalah pendekatan kuantitatif ya Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu terbiasa ya dengan pendekatan kualitatif gitu ya, maka dalam penyusunan naskah akademik juga tidak salah Bapak Ibu menggunakan ya pendekatan kuantitatif gitu ya. Nah, jadi dalam pendekatan kuantitatif di sini kita harus menyesuaikan ya Bapak Ibu ya, menyesuaikan dengan variabel penelitian kita gitu ya. Jadi variabel penelitian kita, apakah variabel tersebut punya dimensi ya kan, punya indikator gitu ya, atau sudah jelas gitu ya dengan menggunakan skala rasio begitu ya, sehingga tidak perlu kita ukur lagi menggunakan indikator gitu ya, atau juga menggunakan dimensi gitu ya. Nah, apabila gitu ya Bapak Ibu variabelnya gitu ya, atau juga model desain dari research papernya itu berdasarkan pendekatan survei data atau menggunakan data primer ya yang berasal dari observasi di lapangan gitu ya, maka variabel yang Bapak Ibu gunakan nantinya harus kita ketahui ya, harus kita identifikasi gitu ya. Apakah variabel tersebut gitu ya, itu apakah mengandung unsur yang disebut dengan variabel laten ya, atau juga yang dikatakan dengan variabel endogen ya. Nah, apa itu variabel laten dan endogen mungkin sudah diperkenalkan oleh Pak Dr. Sugianto dan juga Pak Dr. Pak Andre Sumitra ya. Nah, jadi lazim ya kita menggunakan yang namanya variable dependent gitu ya. Artinya variabel yang terikat gitu ya. Kemudian juga menggunakan variable dependent ya. Independent ya, artinya variabel yang mempengaruhi gitu ya. Ya, jadi mempengaruhi variabel dependent. Atau juga Bapak Ibu menggunakan variabel komoderasi gitu ya, atau juga disebut dengan variabel yang memperkuat atau juga memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependent gitu ya. Atau juga Bapak Ibu dalam desain dari papernya itu menggunakan pendekatan variabel intervening ya, atau juga variabel pemediasi ya, atau juga variabel yang memperantarai ya, istilah-istilah variabel tersebut gitu ya. Nah, jadi intervening, moderating, independent, dependent gitu ya, atau juga variable control, atau juga variable exogen ya, maupun juga variable endogen gitu ya. Jadi variable exogen itu dibentuk oleh membentuk merefleksikan nantinya variable endogen gitu ya. Nah, jadi lazim nanti kita gunakan salah satu desain dari risetnya dianalisa gitu ya dengan pendekatan struktural gitu ya. Nah, jadi salah satu dari pendekatan struktural Bapak Ibu di papernya gitu ya, maupun nanti papernya yang sedang Bapak Ibu kerjakan gitu kan, boleh nanti kita menggunakan pendekatan struktural ya. Jadi dengan pendekatan struktural di sini itulah yang disebut dengan partial least square gitu ya. Jadi partial least square ini dikembangkan sebagai model persamaan struktural ya. Artinya apa gitu ya? Artinya punya banyak dimensi gitu ya, punya banyak indikator ya. Nah, itu adalah dikatakan dengan variabel persamaan struktural ya, atau dengan kata lain yang sulit diukur gitu ya, yang sulit diobservasi ya pada level indikator. Nah, ini dikatakan dengan persamaan pemodelan persamaan struktural ya. Jadi misalnya ya Bapak Ibu mau meneliti dimensi keadilan gitu kan. Apakah dimensinya keadilan prosedural, kan itu ada beberapa dimensi yang namanya variabel keadilan itu ya, atau justice misalnya. Secara teori bagaimana ya, secara ekonomi Islam bagaimana Bapak Ibu menurunkan variabel yang namanya keadilan tadi gitu ya. Atau juga pertanggungjawaban, accountability misalnya. Itu dimensinya ada berapa ya. Nanti dimensinya turun menjadi beberapa indikator gitu ya. Nah, itu merupakan suatu model struktural gitu ya. Nah, jadi dalam pemodelan struktural di sini gitu ya, maka kita gunakanlah yang namanya PLS ya, partial least square ya. Nah, jadi di situ partial least square ini banyak menggunakan indikator ya, dan juga banyak menggunakan variabel laten gitu ya, yang memenuhi model reflektif, juga menggunakan variabel formatif. Nah, nanti beda antara reflektif dengan formatif akan kita lihat ya, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu juga yang menyebabkan paper kita makin menarik ya.
Jadi walaupun Bapak Ibu biasa menggunakan pendekatan kualitatifnya, tidak ada salahnya juga ya menggunakan model ini. Gitu ya. Nah, jadi variabel laten ini bisa berupa apa gitu ya, yang memiliki banyak indikator gitu ya, tercermin ya. Variabel laten itu dibentuk oleh beberapa variabel yang dicerminkan dari beberapa indikatornya. Ya artinya dengan kata lain, variabel laten itu ada refleksinya. Refleksinya itulah yang menggunakan beberapa indikator ya. Dan juga variabel laten ini disusun dengan pendekatan formatif ya. Jadi reflektif bisa maupun juga pendekatan formatif juga bisa gitu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Contohnya bagaimana kondisi sosial keluarga gitu ya. Jadi kondisi sosial keluarga dibentuk dari bangunan rumah gitu kan, pendidikan ya, dan juga pekerjaan. Itu membentuk kondisi sosial keluarga ya. Atau juga kondisi ekonomi keluarga gitu kan. Kira-kira apa sih indikatornya? Indikatornya adalah pendapatan misalnya ya, pengeluaran atau juga keluarga yang bekerja. Nah, itu adalah pendekatan yang membentuk kondisi ekonomi keluarga ya. Jadi direfleksikan dari pendapatan, direfleksikan dari pengeluaran, direfleksikan dari keluarga yang bekerja gitu ya. Nah, begitu juga kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan variabel laten lainnya gitu ya. Variabel laten lainnya adalah sikap terhadap sekolah misalnya kan. Nah, sikap terhadap sekolah berapa indikatornya? 3 misalnya. Atau 3 pertanyaan gitu ya. Jadi terbentuk itu gitu ya. Minat terhadap sekolah misalnya. Juga menggunakan beberapa indikator ya. Nah, itu. Jadi disebut dengan notasinya bisa kalau ini sikap terhadap sekolah itu adalah Y1 gitu ya. Kemudian minat terhadap sekolah itu adalah Y2 gitu kan. Karena indikatornya 3 gitu kan, maka Bapak Ibu notasikan ya, dinotasikan dengan Y1, Y12, Y13 atau juga minat terhadap sekolah itu adalah Y2 ya, maka Bapak Ibu notasikan Y21, Y22 dan juga Y23. Nah, ini sebagai apa gitu ya? Sebagai bentuk nantinya paper Bapak Ibu semakin menarik di mata redaksi gitu ya. Nah, itu. Nah, begitu juga variabel lainnya ya, motivasi misalnya kan. Variabel faktor ekonomi keluarga gitu kan. Nah, itu 3 pembentuknya ya, atau juga motivasi. Nah, itu reflektif dan formatif ya, terlihat ya. Jadi kalau dia formatif itu faktor ekonomi keluarga gitu ya, dibentuk dari pendapatan, pengeluaran, jumlah anggota gitu ya, atau juga model formatif ya, pendorong, penarik yang berasal dari luar negeri, ikut keluarga dan lainnya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau menggunakan dimensi itu, maka Bapak Ibu lebih tepat ya, nantinya menggunakan pendekatan partial least square ya. Dan partial least square ini apa ya, secara metodologi itu apa ya, mengkonfirmasi teori gitu ya. Maka kalau katanya mengkonfirmasi teori udah jelas ya, berarti Bapak Ibu disertasinya beraliran kuantitatif gitu ya. Nah, itu esensi dari riset kuantitatif ya, mengkonfirmasi teori gitu ya. Apakah kita dukung teori atau tidak gitu kan. Atau teori itu terbukti atau tidak terbukti ya. Makanya dikatakan mengkonfirmasi ya kan, membuktikan teori. Nah, apabila Bapak Ibu ingin membuktikan teori, apakah membuktikan agency teori gitu kan, apakah ingin membuktikan justice teori gitu kan. Nah, itu maka lebih tepat Bapak Ibu menggunakan PLS ini gitu ya. Nah, maka apabila menggunakan PLS, maka sifatnya tadi adalah theoretical testing ya, atau juga pembuktian ya, atau juga confirm teori gitu ya. Nah, di sini kita lazim menggunakan software gitu ya. Jadi softwarenya itulah ya, karena tadi dia membentuk persamaan struktural ya. Jadi kita bisa menggunakan apakah menggunakan AMOS gitu kan, menggunakan AMOS itu apa gitu kan, analysis of moment of structure gitu ya. Yang sekarang AMOS itu dulu berdiri sendiri ya, sekarang sudah diakuisisi oleh SPSS, dan SPSS itu sendiri udah diakuisisi oleh Microsoft. Nah, kira-kira demikian ya. Ya, atau juga Lisrel gitu ya, Bapak Ibu boleh menggunakan Lisrel ya. Cukup banyak itu di internet ya, tinggal di download saja ya.
atau juga berbasis varian ya. Nah, itu semuanya tadi Amos Lisrel itu berbasis covarian ya, sedangkan PLS itu berbasis varian ya. Jadi seperti Smart PLS ya atau juga Visual PLS. Nah, jadi papernya nanti boleh aja Bapak Ibu gunakan Amos ya, gunakan Lisrel atau gunakan PLS atau gunakan Watt PLS ya, cukup banyak. Kalau dia Watt PLS itu free ya sampai 3 bulan kalau nggak salah saya ya. Smart PLS kita diberikan kesempatan tapi variabelnya terbatas yang free-nya ya, atau juga yang student version-nya kira-kira sekitar apa ya hanya menggunakan dua independen dan satu dependen dengan masing-masing 3 indikator gitu ya. Kalau udah lebih maka kita diminta bayar ya. Jadi bayarnya pun sekitar 350 euro ya. Tapi kalau kita dosen ya kita peneliti Bapak Ibu belilah ya secara institusional atau juga secara pribadi ya yang payetnya 1 tahun ya. Nah itu. Jadi dengan DPLS gitu ya, itu dikenal yang namanya ada inner model dan juga outer model ya. Jadi inner model itu, jadi Bapak Ibu sajikan nantinya di paper ya, apakah menggunakan pemodelan inner model dan outer model ini, yaitu model yang menghubungkan variabel laten ya, itu dikatakan dengan inner model. Sedangkan outer model adalah yang menghubungkan indikator ya dengan variabel latennya itu. Nah ini kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikatakan pendekatan reflektif dan juga formatif ya. Jadi kalau dia reflektif itu faktor utama 1 ya direfleksikan dari X1, X2, X3 gitu ya. Masing-masing dari X1, X2 dan X3 itu punya residualnya ya. Jadi itu ada apa aja, Pak? Ada E1, E2 dan juga E3 ya Bapak Ibu. Jadi E1 dan E2 dan 3 itu adalah nilai sisa ya atau juga residual dari estimasi X1, X2 dan juga X3 ya. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan di papernya pendekatannya adalah pendekatan formatif ya, maka formatif itu X1, X2 dan X3 membentuk faktor composite one ini gitu ya. Nah, itu sih kira-kira Bapak Ibu ya yang bisa dimodelkan ya. Jadi cukup bagus nanti apabila ada topik-topik syariah, Bapak Ibu bisa modelkan apakah modelnya reflektif atau juga modelnya formatif ini ya. Nah, jadi model reflektif gitu ya, itu adalah varian ya yang berkaitan dengan sikap. Nah, itu ya. Jadi karena dia sikap itu kan abstrak ya. Jadi karena dia abstrak, kira-kira direfleksikan oleh apa gitu kan? Misalnya niat membeli gitu kan. Nah, niat membeli itu juga abstrak gitu kan. Dibentuk oleh apa gitu kan. Maka itu adalah reflektifnya nanti ada gitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ciri-ciri model indikator reflektif ini ada arah hubungannya ya. Arah hubungan kausalitas dari variabel latennya ke indikator gitu ya. Jadi ada tanda panah ya. Jadi kita pahami aja reflektif itu tanda panahnya ke indikator ya. Tapi kalau dia formatif tanda panahnya ke variabel laten. Nah, itu bedanya antara reflektif dengan formatif ya. Tanda panahnya, arah tanda panahnya kemana gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu harus bisa kita membedakannya ya. Jadi nanti disertasinya boleh aja Bapak Ibu desain gimana sih model wakaf reflektif ya. Model wakaf itu apakah lebih tepat reflektif atau juga formatif ya di dalam penulisan papernya. Itu. Dan saya kira juga beberapa jurnal internasional lebih suka mereka ini ya. Kalau dia kita buktikan dengan pendekatan empirical study ya. Nah, di situ kelebihannya pendekatan kuantitatif ini. Peluang accepted-nya besar gitu ya. Nah, inilah kita lihat ya. Jadi nanti model Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gambarkan sebagai berikut gitu ya. Jadi kalau misalnya menggunakan dua variabel, nah ini moderating atau intervening kira-kira Bapak Ibu notasinya. Ada yang bisa menjelaskan? Notasi pada model seperti ini, apakah menggunakan variabel intervening atau juga moderating kira-kira? Intervening sepertinya, Prof. Ya, betul. Intervening ya. Ciri dari intervening itu bagaimana?
Ya, ciri intervening tanda panahnya melalui gitu kan. Ya, melalui melalui variable latennya gitu ya. Jadi atau disebut dengan unobserved variable gitu ya. Jadi unobserved variable itu adalah itu tadi ya, mu1 gitu ya. Jadi dia ini adalah intervening. Kenapa? Variable yang memperantarai gitu ya. Jadi kalau nggak melalui Z ya atau juga N1 maka tidak bisa ke N2 gitu kan. Jadi tanda panahnya itu ada memperantarai. Tapi kalau katanya variabel pemoderasi gitu ya, maka variabel yang memoderasi atau juga yang memperkuat atau juga yang memperlemah ya tidak dilalui oleh tanda garis itu ya. Nah, itu. Nah, jadi di situ kita notasikan. Nah, ini sangat penting sekali ya, notasinya itu apa yang dikatakan dengan KSI gitu kan, apa yang dikatakan ETA. Nah, ini harus kita notasikan ya. Jadi ciri-ciri pendekatan PLS Bapak Ibu harus notasikan ya. Yang variabel laten eksogennya notasinya apa? Ya, variabel laten endogennya notasinya bagaimana ya? KSI itu adalah laten endogen ya. Atau juga laten eksogennya ETA ya. Nah, itu dalam hal ini harus kita buat notasinya ya. Nah, langkah-langkah menggunakan PLS, Bapak Ibu, gitu ya, itu ada 7 ya. Jadi kita pertama rancang dulu model ya. Jadi kalau kita rancang model persamaan strukturalnya itu tadi ya, yang mana dikatakan variabel latennya atau mana yang dikatakan observed variabelnya, mana yang dikatakan dengan unobserved variabelnya. Lalu tarik garis gitu ya. Lalu kita rancang model ya, atau juga disebut dengan outer model ya. Jadi outer model setelah melalui inner model gitu ya. Lalu kita mengkonstruksi diagram jalur. Nah, kemudian juga ya kalau dia diagram jalur berarti PET ya. Maka lebih tepat PET itu sebagai pengujian dalam bentuk pemediasi gitu ya. Kemudian konversi diagram jalur ke sistem persamaan. Nah, kita buat persamaannya. Nah, jadi ada 7 ya, Bapak Ibu, langkah menggunakan pendekatan partial least square ya, atau juga persamaan yang terstruktur tadi gitu ya. Nah, jadi dalam merancang inner model di sini ya pada SEM itu berbasis teori ya. Jadi turunnya dari teori. Ya, misalnya tadi dimensi keadilan tadi gitu ya. Maka dimensinya turun dari mana? Misalkan dimensinya turun dari ayat Al-Qur'an ya, atau turunnya dari hadis. Ya, menurut tafsir ya, menurut ahli tafsir bisa ya, menurut pendapat imam mazhab boleh juga begitu kan. Nah, jadi dalam hal itu kita melakukan perancangan inner model ya. Nah, jadi itu kira-kira ya kalau dimensi model syariah mau kita implementasikan dalam pendekatan SEM ini gitu ya. Jadi teorinya itu adalah itu tadi ya. Artinya teori itu adalah dogma gitu ya. Dogma yang tidak bisa diganggu-gugat lagi gitu kan. Jadi kita hanya ingin membuktikan ya apakah teori itu dilaksanakan atau tidak gitu ya. Jadi kita dengan kata lain ya, dengan pendekatan kuantitatif dalam hal ini ya, Al-Quran dan hadis itu boleh kita jadikan sebagai grand teori kita gitu ya. Nah, ini ya, kemudian juga hasil penelitian empiris gitu ya. Jadi jurnal-jurnal, makanya kita perlu mengumpulkan ya, atau juga mendownload gitu ya jurnal-jurnalnya, minimal 30 artikel terbitan 2022 ya, kita download, kita cari dari Emerald ya, kita cari dari Science Direct, kita cari dari yang lainnya misalnya. Itu ya. Jadi PLS ini bisa dieksplorasi dengan hubungan antar variabel ya. Nah, ini. Jadi dalam merancang kemudian langkah yang kedua, kita lakukan perancangan outer ya, outer model ya. Jadi perancangan outer model ini sifatnya reflektif ya, Bapak Ibu. Artinya model reflektif itu dari unobserved variable terbentuklah indikator gitu kan. Bukan indikator membentuk unobserved variable. Nah, itu membedakan antara reflektif dan juga formatif. Nah, modelnya seperti ini ya. Jadi kita buatlah modelnya, sudah kita konstruksikan ya dalam bentuk diagram jalur ya. Maka diagram jalurnya seperti ini kita lihat ya. Oke. Lalu langkah yang keempat, nah itu kita buat persamaan. Nah, jadi persamaan di sini
sangat penting ya, ciri khas dari pendekatan struktural yaitu adanya spesifikasi model. Ya, istilahnya spesifikasi model. Jadi kalau misalnya variabel laten X1 gitu ya, itu dibentuk oleh Q1, Q2 atau juga Q3, maka outer modelnya harus kita bentuk gitu ya. Jadi kita bentuklah, maka misalnya X1 gitu ya, itu terdiri dari X1 ditambah X2 misalnya. Nah, jadi outer modelnya harus kita buat dalam bentuk persamaan sebagai berikut ya. Nah, itu cirinya dari pendekatan struktural, Bapak Ibu ya. Setelah itu langkah 4 kita buat model innernya. Nah, jadi model innernya harus kita buat dalam bentuk notasi notasi persamaan. Nah, jadi notasi persamaan itu ya bagaimana kita yang sudah kita konseptualisasi bisa dimodelkan. Nah, kira-kira demikian ya. Langkah yang kelima, ya kita cari parameter ya. Nah, apa itu parameter ya? Parameter itu yaitu adalah ya masing-masing dari variabel laten tersembangnya, Bapak Ibu ya. Menghubungkan antar variabel laten ya, dapatlah nanti yang namanya koefisiennya gitu ya. Nah, itu. Langkah yang keenam, maka kita buatlah outer model reflektif dan juga outer model formatif gitu ya. Nah, jadi outer model reflektif itu menghasilkan validity dan reliability, sedangkan outer model formatif adalah berdasarkan pada signifikansinya gitu ya, atau juga loading faktornya istilahnya ya. Nah, jadi dapatlah model reflektif itu adalah validitas dan reliabilitas lah dengan kata lainnya. Kemudian dalam pendekatan SEM ya kita cari yang namanya goodness of fit ya. Jadi goodness of fit itu gunanya apa? Ya, apakah model tersebut fit atau tidak? Ya, maka kita uji gitu ya. Nah, di dalam partial least square gitu, itu disebut dengan convergent validity gitu ya, dan juga diskriminan validity gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu gunakan Smart PLS ya, Bapak gunakan Amos gitu kan, Bapak Ibu gunakan Israel gitu kan, maka dapat nanti convergency reliability-nya dan juga diskriminan validity. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Dan juga kita bisa memprediksi ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa memprediksinya ya, kita bisa menggunakan prediksinya dengan yang namanya output Q square ya. Jadi Q square itu udah keluar sendiri hasilnya ya setelah di run gitu ya. Jadi Q square itu kita kalau dinotasikan dalam bentuk rumus ya, rumusnya sebagai berikut gitu ya. Nah, dan kelebihan dari apa ini ya, asumsi PLS ini Bapak Ibu ya, itu asumsinya gitu ya, itu punya hubungan antar variabel laten. Nah, ini kelebihannya ya. Beda ya kalau dengan SPSS kita nggak bisa kita tentukan yang mana variabel laten gitu ya. Nah, itu kekurangan SPSS gitu ya. Kemudian juga sampelnya. Nah, jadi untuk menggunakan sampelnya di sini kita bisa sampel kecil ya. Jadi ukuran sampel PLS bisa menggunakan sampel kecil. Artinya kalau kita menggunakan sampel banyak atau juga observasi yang banyak, maka lebih bagus gitu kan. Apalagi nanti sudah melalui namanya proses bootstrapping gitu ya. Nah, itu. Dan untuk software gitu ya, kita bisa gunakan yang namanya Smart PLS gitu ya. Nah, ini sekarang Smart PLS ini lagi naik daun ya. Aplikasi pendekatan struktural yang mendapat penghargaan nomor pertama ya oleh Christian Ringel gitu ya. Jadi penemunya itu Christian Ringel dari Jerman gitu ya. Dan itu software statistik yang terbaik pada 2021 ya, Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, inilah apa ya bedanya antara PLS dengan SEM ya. Landasan teorinya ini cukup kuat ya, menggunakan PET ya, PLS itu juga kuat gitu ya, SEM itu juga kuat ya.
Kemudian juga bentuk hubungan antar variabel ya, linear, kalau dengan PET harus linear, PLS linear, dan juga SEM linear. Linear itu apa artinya? Ya linear itu naiknya X, menyebabkan naiknya juga Y, gitu kan? Itu linear. Ya kalau dia tidak linear, naiknya Y, ya kan, dapat ditentukan dari ya naiknya X yang dipengaruhi oleh Z misalnya. Itu tidak linear, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, itu asumsinya. Kita lewatkan. Nah, itulah yang terkait dengan perbandingan pengujian ya antara jalur-jalur antara PLS dengan SEM ini ya. Silakan, mungkin ada yang kita diskusikan Bapak Ibu. Sebelum nanti saya sampaikan bentuk apanya ya, pengujiannya kira-kira. Silakan. Cukup jelas ya? Baik, cukup jelas ya. Saya coba lagi share yang lain. Share yang lain dulu. Jadi ke situ, kapan sampai kamu? Di pagi itu acara akan. Ya, sambil menunggu pertanyaan, boleh silakan Bapak Ibu kita diskusi. Bentar. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan Pak. Eh, jadi misalnya kita melakukan olah data dengan Smart PLS ini, Prof. Iya Pak. Kemudian tadi kan kita harus melihat nilai-nilai dari indikator-indikator tiap variabel itu kan, Prof. Betul Pak. Nah, misalnya dalam suatu pengujian, misalnya dari beberapa indikator itu ternyata ada yang tidak, misalnya dari sisi validitasnya atau inner apa modelnya itu tidak sesuai, apa harus kita revisi indikatornya tersebut, Prof? Kita Ya, ganti betul, atau Pak. gimana, Prof? Ya, jadi berkaitan dengan apabila masing-masing dari indikator itu, gitu kan, ada yang tidak memenuhi, gitu ya kan, kriteria validitas dan juga reliabilitas atau disebut dengan diskriminannya, gitu kan, maka yang kita lakukan itu tadi, gitu ya, bisa menambah sampel, bisa ya, kemudian juga menambah observasi pengamatan, gitu ya, atau juga menambah yang paling jelas kita menambah observasi pengamatan kita, Pak ya. Jadi biasanya semakin banyak sampel ya, semakin valid ya, dan juga semakin reliable ya, atau juga semakin bisa digunakan ya. Nah itu saya kira. Jadi kuncinya ya bisa kita tambah Pak ya, tambah data, tambah observasi pengamatan. Kira-kira demikian. Oke, baik, terima kasih, Prof. Ya Pak. Nah, inilah kita lihat ya, bagaimana langkahnya. Ya, kita lihat Bapak Ibu langkah. Nah, jadi untuk praktik SEM PLS ya menggunakan variabel pomoderasi gitu ya. Nah, ini contohnya seorang manajer HRD suatu bank syariah ya mengevaluasi hubungan antara budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi bank syariah gitu ya. Jadi kita dapatkan ya bahwasannya budaya organisasi gitu ya, itu adalah variabel independen ya. Variabel independen yang punya indikator sebanyak
7 ya. Nah, itu dia X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 gitu kan. Jadi budaya direfleksikan dari 7 indikator gitu ya. Sedangkan kinerja ya itu dimensinya ada 4 indikator. Nah, kira-kira demikian cara membacanya ya, Bapak Ibu. Nah, setelah kita modelkan, maka selanjutnya kita tabulasi ya. Tabulasinya di mana? Ya, maka dalam hal ini bisa kita tabulasi Bapak Ibu di SPSS bisa, di Excel bisa. Nah, jadi mau bagaimana caranya? Artinya saya kira dengan Excel aja lah ya. Jadi dengan Excel ya, setelah ditabulasi di Excel gitu ya, lantas jadi variabel jadi file Excel, XLS gitu ya. Langsung kita buka Excel workbook ya. Nah, jadi Excel workbook dapatlah dia gitu ya. Ya, setelah itu nah kalau kita menggunakan apa ya? Variabel aplikasinya itu masih student version, nah kan muncul seperti ini. Ya, tapi kalau yang berbayar, saya berbayar ada di laptop saya gitu kan. 350 euro ya, sekitar 4 juta, 5 juta saya beli itu. Tapi lisensinya 1 tahun, Bapak Ibu ya. Nah, itu. Nah, setelah itu masuk ke file name ya. File name muncul di file name tersebut. Maka harus berekstensi gitu ya. Jadi terjadi perubahan, perubahannya adalah berekstensi CSV ya. Jadi yang sebelumnya ekstensinya adalah XLS berubah menjadi CSV ya. Jadi di situ harus kita rubah ya melalui workbook tadi Bapak Ibu ya. Jadi workbook itu mengubah ya XLS kemudian menjadi CSV. Nah, itu ya. Nah, sehingga kita udah punya ya yang namanya CSF ya. CSF itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kita lihat seperti itu gitu ya. Lalu indikatornya muncul Bapak Ibu ya. Jadi indikatornya muncul sebagai berikut. Nah, inilah indikatornya tadi. Jadi tadi X tadi ada 7 dan Y itu tadi ada 4 ya. Jadi indikatornya muncul seperti ini. Nah, setelah muncul maka kita gambar ya. Carilah variabel latennya ya atau juga unobserved variabelnya pada menu Smart PLS ya. Jadi menu Smart PLS muncul rectangle ya. Jadi bentuknya rectangle istilahnya kan. Bulat tapi nggak bulat sekali ya, tapi bulatnya nyamping. Itu namanya rectangle gitu ya. Jadi rectangle itu ya muncul seperti ini, dia warna merah. Kalau belum kita bentuk indikator ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam bentuk warna merah seperti ini dan kita isi indikatornya ya. Kita isi indikatornya klik kanan Bapak Ibu ya. Klik kanan ya kan? Maka dalam hal ini bisa kita isikan ya. Kita insert gitu ya. Nah, jadi ketika sudah dimasukkan ya di drag X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 di blok gitu kan. Lalu dipindahin aja di drag ya, di drag warna merah ini. Nah, drag warna merah maka munculnya seperti ini. Nah, jadi udah ya ada dimensinya ya. Dimensinya udah ada, indikatornya udah ada. Lalu tinggal kita tarik garis. Ya, tarik garis sebagai berikut gitu ya. Nah, tarik garis sebagai berikut, maka yang tadinya warna merah maka akan berubah ke warna biru. Nah, itu ya. Warna biru ya. Kalau dia warna biru berarti kita udah berhasil. Ya, kalau dia belum berubah warna biru belum berhasil ya. Nah, ini boleh Bapak Ibu nanti download aja dari smartpls ya.com untuk aplikasinya. Kalau mau beli nanti boleh belinya pakai kartu kredit atau kartu debit ya. Nah, setelah itu baru kita run ya. Run-nya dari mana? Ya, run-nya dari ini ya, run-nya dari calculate namanya. Nah, jadi dari menu calculate di atas gitu ya. Nah, di sini ini calculate ini. Nah, dari calculate tersebutlah maka bisa kita hasilkan ya. Kita hasilkan model yang didapatkan. Artinya dari 7 indikator ini gitu ya, itu berapa masing-masing parameternya ya, atau berapa koefisiennya ya. Jadi itu X1 tertulis 0,806, X2 0,792 ya. Nah, artinya angkanya karena melewati 0,6 ya, berarti nilai critical ratio-nya di atas gitu ya. Di atas 0,6 berarti dikatakan memenuhi kriteria inner model maupun juga outer model ya dari nilai critical ratio-nya.
Nah ini. Jadi kalau dia di bawah 0,6 itu tadi caranya. Mau kita tambah sampelnya ya, atau juga distribusi kuesionernya kita rubah ya, karena bisa aja kuesioner yang kita tujukan itu orangnya yang ngisi nggak apa gitu ya, tidak serius gitu ya, atau juga asal-asalan gitu ya, atau juga observasinya berubah gitu ya, atau juga polanya berubah. Orang jawabnya 4, ketika kita masukkan kepada responden lain gitu kan, itu jawabannya 2-1. Ya, misalnya apa? Validitas dan reliabilitas misalnya. Kita mau menguji validitas dan reliabilitas di kalangan nelayan gitu ya. Tapi kita tanyakan dimensi mobil, ya nggak nyambung gitu kan. Ya kalau di lingkungan nelayan gitu kan, maka lebih tepat pertanyaannya berkaitan dengan nelayan ya. Jadi jangan otomotif ya. Kalau otomotif mereka tidak kenal gitu ya. Nah, itulah penyebabnya kenapa gitu kan tidak valid ya. Kenapa tidak reliable? Ya karena tidak andal ya. Pertanyaannya tidak relevan kita tanyakan pada pada sampel yang relevan gitu ya, atau sampel yang representatif. Nah, itu penyebabnya dikatakan tidak memenuhi nilai kritis atau critical ratio atau di bawah nilainya gitu ya. Dan modelnya sebagai berikut gitu ya. Jadi dapatlah nilai budaya ya kan, nilai kinerja gitu kan pada bank syariah tadi gitu ya. Lalu dapatlah ininya ya, standar deviasinya berapa gitu ya. Dan juga nilai T statistiknya gitu ya. Oke. Lalu kita dapatkan nilai average-nya, AV-nya berapa gitu kan. Nah, AV-nya ini 0,7, kinerja 0,8 ya. Nah, itu sebagai berikut ya. Dan total pengaruh budaya terhadap kinerja 0,74 ya. Berarti besar ya. Faktor budaya mempengaruhi kinerja bank syariah tadi gitu ya. Kemudian juga composite reliability ya. Ya, terpenuhi ya karena 0,9 ya. Di atas 0,6 kira-kira demikian. R square-nya gitu juga ya. R square-nya 0,54 berarti variasi pengaruh budaya terhadap kinerja 54% ya, 54,7% ya, dapat nilai R square gitu ya. Nah, itulah kira-kira yang terkait ya pengujiannya kalau kita menggunakan Smart PLS ini ya untuk pengujian pomoderasi ya, Bapak Ibu. Atau juga model yang lain kita contohin ya. Misalkan dimensi solidity pengaruhnya terhadap kualitas ya. Kemudian artinya di sini udah menggunakan variable intervening, kita gunakan lagi variable modulating ya, sekaligus kita uji. Nah, sebagai berikut ya. Nah, jadi dengan contoh outputnya sebagai berikut ya. Jadi CMF soli gitu ya terhadap quality. Nah, jadi menggunakan Y-nya 1 intervening, 1 moderating, 2 independent, dan juga 1 dependent. Nah, kira-kira demikian ya, model output contoh 2 ini. Oke, saya kira ada lagi Bapak Ibu. Dan satu lagi ya, kalau kita melakukan pengujian pemediasi gitu ya, atau juga intervening, maka wajib kita hitung ya, wajib kita jelaskan ya, yang namanya pengaruh langsung ya, pengaruh tidak langsung, dan juga total pengaruh. Nah, itu kalau kita menggunakan yang namanya variabel pemediasi ya Bapak Ibu, atau juga variabel intervening. Nah, itu ya. Kita hitung ya, indirect effect, direct effect. Tapi kalau pemoderasi tidak ya. Cuman pemoderasi ini kita nanti tentukan metodenya. Ya, moderasi itu pakai metode yang mana gitu kan. Nah, ini biasanya pada jurnal itu akan nanya ya, reviewernya. Nah, itu pakai, kalau dia pemoderasi pakai metode yang mana. Nah, itu udah dijelaskan dalam buku statistik ya, bahwasanya pemoderasi itu bisa diukur dengan metode ya. Metode selisih mutlak 1 ya. Kemudian metode residual 2. Ya, yang ketiga metode interaksi. Nah, biasanya kalau metode interaksi sangat banyak kelemahannya gitu ya. Maka kita bisa gunakan metode residual atau juga menggunakan metode selisih mutlak. Tapi harus kita proses dulu di Excel ya, atau kita proses dulu di SPSS ya untuk mendapatkan nilai residualnya ya. Karena kan menggunakan variabel pemoderasi tersebut itu kan kita regreskan gitu kan. Kita regreskan antara antara variabel independennya terhadap nilai residualnya. Ya, kalau dia signifikan berarti pemoderasi katanya kan. Kalau dia tidak signifikan tidak pemoderasi. Nah, itu
untuk pengujian variabel pemodulasi gitu ya. Tapi kalau untuk pengujian variabel interpening Bapak lakukan gitu ya, maka hitunglah pengaruh langsungnya ya. Hitunglah pengaruh tidak langsungnya. Direct effect, indirect effect, total effect ya. Nah, kemudian juga hitunglah Q-square-nya, kemampuan prediksi ya dari masing-masing variabel independen yang ada. Nah, itu kira-kira gambaran umum ya dari menggunakan pendekatan Smart PLS ini gitu ya. Saya kira-kira ada yang bisa kita diskusikan Bapak Ibu untuk dalam modal menyusun papernya. Silakan. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Ya, tinggal nanti Bapak Ibu praktikkanlah ya di apanya ya, di papernya saya kira ya. Ada? Silakan. Ya, kalau dia gambar-gambar seperti ini cantik deh ya. Artinya novelty-nya penuh, sangat penuh dengan novelty. Nah, jadi nanti boleh nanti udah Bapak Ibu buktikan dengan pendekatan kualitatif, ya mau dicampur metode mix method ya dengan pendekatan kuantitatif ya lebih bagus. Ditambah lagi dengan apa ya? Dengan uji apa ya? Dengan uji tema ya, uji ketemaan ya menggunakan en vivo gitu kan. Nah, itu lebih mantap lagi ya untuk disertasinya saya kira. Ada lagi Bapak Ibu? Dan minggu depan nanti saya akan lanjutkan ya pendekatan statistik yang lain ya. Bisa nanti menggunakan SEM-Tetran ya, kita menggunakan Watt PLS ya, kita menggunakan AMOS. Nah, itu nanti minggu depan akan saya apakan ya, saya demokan atau kita sajikan lagi ya. Sehingga nanti lebih bervariasi pemodelan yang Bapak Ibu gunakan gitu ya. Dan kalau udah ada papernya boleh kirim ke saya ya untuk kita terbitkan. Ada Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita dan nanti rekamannya boleh saya share ya. Rekamannya saya share untuk nanti diulang kembali ya. Saya kira itu saja, lebih dan kurang selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, boleh meninggalkan ruangan ya. Ya, Prof. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Assalamualaikum. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Elvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Iya, Pak. Terima kasih Prof. Izin live Prof. Ya, sama-sama Pak.